Perkenalkan, nama saya Ryan. Halo semuanya, nama saya Jessica Angelina. Jadi sesuai dengan judul video, kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh tinggi wadah terhadap durasi, tinggi pancuran, dan kecepatan aliran pada Heron Fountain. Sebelum ke percobaannya, kira-kira apa sih Heron Fountain itu? Jadi, Heron Fountain atau air mancur heron pertama kali diciptakan oleh seorang penemu, matematikawan, dan fisikawan dari abad ke-1 sebelum Masehi, yaitu Hero dari Iskandria. Penemuan yang kini dikenal sebagai Heron Fountain sendiri tertulis pada karyanya dalam bahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Pneumatics of Hero of Alexandria from the Original Greek. Pada buku tersebut, air mancur heron dikenal sebagai a satyr pouring water from a wineskin into a full washing basin without making the content overflow. Jadi singkatnya, Heron Fountain sendiri adalah mesin hidrolik yang menerapkan prinsip hidrolika dan pneumatik. Untuk percobaan kali ini, kita akan menggunakan duplex sebagai platform dengan ukuran berikut. Lalu stick es krim untuk memperkokohnya. Dan di sini kita akan menggunakan wadah bervolume 500 ml, namun memiliki ketinggian yang berbeda, yaitu 20,5 cm, 13,5 cm, dan 11 cm. Tidak lupa selang berukuran 3/16 inci, dan yang terakhir, malam dan lem tembak untuk menutup akses udara yang keluar dari dalam wadah. Nah, jadi berikut ini adalah ilustrasi dari Heron Fountain itu sendiri. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, Heron Fountain itu terdiri atas 3 wadah yang saling berhubungan. Wadah A, wadah B, dan wadah C. Wadah A itu posisinya paling atas, dia itu dibuat terbuka. Nah, itu nanti akan jadi tempat bagi kita untuk menuang air. Kemudian, wadah C, itu yang posisinya paling bawah itu, dibiarkan tertutup, sama seperti wadah B. Wadah B itu posisinya di tengah-tengah, letaknya ditaruh di bawah, tepat di bawah dari wadah A. Setelah air dituang dari wadah A, air akan mengalir menuju wadah C yang berisikan udara karena adanya energi potensial gravitasi dan menghasilkan tekanan hidrostatis sebesar P2. Nah, tekanan hidrostatis itu apa sih? Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu benda. Tekanan hidrostatis tersebut kemudian akan bertambah dengan tekanan atmosfer yang ada di dalam wadah C. Kemudian, sesuai dengan hukum Pascal, maka tekanan tambahan tersebut akan tersalurkan ke segala arah. Tekanan tersebut akan mendorong udara dari wadah C menuju ke wadah B, sehingga udara dari wadah C kemudian akan mendorong udara yang ada di wadah B, sehingga air akan memancur dari selang yang terhubung ke wadah A. Nah, di wadah B sendiri akan dihasilkan juga tekanan hidrostatis sebesar P1. Tapi sebelum itu, tekanan hidrostatis itu dirumuskan dengan persamaan Rho GH. Rho itu adalah massa jenis, G itu adalah percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian hanya itu adalah kedalaman titik yang ditinjau. Tapi hanya ini sih bergantung dari kita meninjau tekanan hidrostatis yang mana. Nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, ini juga ada ilustrasi untuk memudahkan kalian pada penjelasan yang akan saya jelaskan mengenai H. Untuk tekanan hidrostatis sebesar P1, H yang digunakan adalah H1. H1 itu adalah jarak dari tempat memancurnya air, jadi kayak tinggi selangnya, sampai ke tinggi permukaan air di wadah B. Kemudian untuk tekanan hidrostatis sebesar P2, H yang digunakan adalah H2. H2 itu adalah jarak dari tinggi permukaan air di wadah A sampai tinggi permukaan air di wadah C. Dengan menganggap air adalah fluida yang ideal, kita dapat menggunakan persamaan Bernoulli untuk menentukan kecepatan dari aliran air. Nah, persamaan Bernoulli sendiri dirumuskan dengan Nah, jadi untuk mengambil datanya sendiri, kita akan melakukan masing-masing 2 kali percobaan terhadap 3 variasi heron. Nah, variasi pertama yang 11 cm dilakukan 2 kali. Variasi 2 yang 13,5 cm lakukan 2 kali. Variasi 3 yang 20,5 cm kita lakukan juga 2 kali. Kemudian, kita akan merekam. Dan nanti,
Video tersebut akan kita tinjau dengan menggunakan aplikasi Avidemux. Hasil dari durasi didapat dari waktu ketika pancuran berhenti pada video dikurang dengan waktu ketika pancuran mulai memancur pada video. Lalu, akan diambil rata-rata dari dua percobaan. Untuk data tinggi, akan dilihat tinggi pancuran per 10 detik dalam video, lalu di screenshot dan diolah menggunakan Adobe Photoshop. Kemudian, dibuat tabel dan grafik Axial Scatter dengan Excel. Untuk kecepatan, akan dicari prediksi kecepatan dan kecepatan sebenarnya menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH. G untuk percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. H untuk mencari kecepatan prediksi adalah delta H, H2 dikurang H1. Untuk mencari kecepatan sebenarnya digunakan H berupa tinggi dari pancuran air. Sepanjang percobaan, H2 dan H1 berubah-ubah, sehingga akan dilakukan pengamatan terhadap tinggi permukaan air di wadah A, B, dan C per 10 detik, yang erat kaitannya dengan besaran H2 dan H1. Untuk mengamati perubahan tinggi pada permukaan air, pada wadah A terdapat tanda pada setiap 0,5 cm tinggi wadah, sedangkan wadah B dan C pada setiap 1 cm tinggi wadah. Kemudian, data yang diperoleh akan diolah dalam bentuk tabel dan grafik pada Excel. Setelah itu, kita juga akan membandingkan perkiraan kecepatan dan kecepatan sebenarnya. Apakah kecepatan perkiraan dengan kecepatan sebenarnya relatif sama, atau justru berbeda jauh? Perbandingan didapat dengan membagi perkiraan kecepatan dengan kecepatan sebenarnya. Berikut adalah hasilnya. Di sini dapat terlihat bahwa variasi 1 memiliki durasi terlama, yaitu 69,77 detik, diikuti dengan variasi 2, 63,25 detik, dan variasi 3, 42,58 detik. Untuk tinggi pancuran sendiri tidak konstan. Seiring berjalannya waktu, tinggi pancuran semakin pendek. Tinggi pancuran maksimum tertinggi diperoleh oleh variasi ketiga dengan 2,7 cm, diikuti variasi kedua dengan 2,3 cm, dan variasi ke-1 dengan 1,5 cm. Untuk kecepatan, baik perkiraan kecepatan maupun kecepatan sebenarnya tidak konstan. Kecepatan pada variasi ketiga relatif lebih cepat sepanjang memancur ketimbang kedua variasi lainnya, dengan kecepatan maksimum sebesar 7,275 cm per sekon. Berikut adalah tabel perbandingan kecepatan perkiraan dan kecepatan sebenarnya. Pada variasi 1, kecepatan prediksi berkisar 3,519 sampai 6,745 kali lebih besar dari kecepatan sebenarnya. Pada variasi 2, kecepatan prediksi 2,956 sampai 4,508 kali lebih cepat dari kecepatan sebenarnya. Pada variasi 3, kecepatan prediksi 3 sampai 3,668 kali lebih cepat dari kecepatan sebenarnya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, semakin pendek tinggi fisik dari Heron Fountain, maka durasi dari aliran Heron Fountain akan semakin lama. Lalu kecepatan pancurannya akan lebih lama dan tinggi dari pancurannya tidak akan terlalu tinggi. Sedangkan semakin tinggi fisik dari wadah Heron Fountain, maka durasi alirannya akan lebih cepat. Kecepatan dari pancurannya juga akan lebih cepat dan tinggi dari pancurannya akan lebih tinggi. Kemudian didapat juga bahwa tinggi dari pancuran dan kecepatan dari pancuran tidak konstan. Semakin lama aliran akan semakin lambat dan tingginya akan semakin pendek. Nah, berikutnya dapat dilakukan percobaan lebih lanjut mengenai hal-hal yang sudah tadi saya sebutkan ya. Kita juga dapat menyimpulkan bahwa hasil dari kecepatan sebenarnya jika dibandingkan dengan kecepatan perkiraan, hasilnya cukup jauh. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah hambatan atau mungkin terjadi kebocoran. Percobaan dari Heron Fountain ini sendiri menurut saya dapat dengan mudah dilakukan dan dibuat di rumah karena alat-alatnya pun cukup sederhana, cukup mudah ditemukan di sekeliling kita. Nah, kemudian daripada itu, percobaan Heron Fountain ini sangat menyenangkan bagi kalian yang mungkin suka bermain air. Nah, jadi boleh banget tuh dicoba. Nah, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, bye-bye.